Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Ketika kamu hampir menyerah, Allah mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ungkapan ini mengandung makna mendalam bahwa di saat seseorang merasa lelah, putus asa, bahkan hampir menyerah dalam perjuangan hidup, Allah justru membuka pintu-pintu rezekinya yang tak terduga. Ini adalah bentuk kasih sayang dan janji dari Allah bagi hamba-hambanya yang tetap berserah dan bertawakal, walau berada di ujung keputusasaan. Satu janji Allah yang pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika seseorang bertakwa dan bersandar penuh kepada Allah, maka jaminan Allah adalah datangnya kecukupan dan pertolongan. Keyakinan kepada janji Allah ini akan menjadi kekuatan di tengah badai kehidupan. Banyak orang mengalami titik nadir dalam hidup. Namun di saat itulah keajaiban datang. Bukan karena kebetulan, tapi karena mereka menggantungkan harapannya hanya pada Allah. 2. Rezeki dari segala penjuru. Rezeki yang Allah berikan bukan hanya dalam bentuk uang atau harta benda, tetapi bisa berupa kesehatan, kedamaian hati, kelancaran urusan, hingga dipertemukannya dengan orang-orang baik. Kadang kita berharap rezeki dalam bentuk satu hal, tapi Allah memberi dalam bentuk yang lebih kita butuhkan. Bisa jadi bukan harta yang datang, tetapi ketenangan batin atau kesempatan emas yang membawa kita ke masa depan lebih baik. 3. Datangnya rezeki secara tidak terduga. Salah satu ciri khas rezeki dari Allah adalah tidak bisa ditebak. Terkadang datang dari jalan yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Tawaran kerja dari orang yang tidak dikenal, bisnis yang tidak direncanakan, atau pertolongan yang muncul di detik terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa rezeki tidak selalu datang dari usaha yang tampak logis. Justru di saat kita pasrah, Allah turunkan pertolongan dari arah yang tak terduga sebagai bukti kuasanya. 4. Makna tawakal yang sebenarnya. Tawakal bukan berarti duduk diam dan pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah setelah kita melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Disitulah letak kekuatan hati yang tenang, karena tahu semua sudah dalam kendali Allah. Orang yang bertawakal memiliki hati yang ringan. Ia bekerja keras, tapi tak terbebani oleh hasil. Karena ia tahu, hasil terbaik akan datang sesuai kehendak Allah. 5. Bahaya menyerah dan berputus asa. Menyerah dalam konteks ini adalah berhenti berharap kepada Allah dan tidak lagi berusaha. Padahal Allah sangat mencintai hambanya yang terus berdoa dan tetap bangkit, meski sudah jatuh berkali-kali. Dalam Islam, putus asa adalah bentuk kelemahan iman. Allah melarang kita untuk berputus asa dari rahmat-Nya. Bahkan dalam kondisi paling sulit, pintu rezeki dan pertolongan masih terbuka luas. Nasa memahami hakikat rezeki dalam Islam. Rezeki bukan sekadar angka di rekening atau barang yang dimiliki. Rezeki bisa berupa waktu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, anak yang syaleh, pasangan yang menenangkan hati, atau teman yang tulus. Semua itu adalah bentuk rezeki yang sering tidak disadari. Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya mengejar rezeki dunia, tetapi juga rezeki akhirat. Ya, saatnya kita menyeimbangkan keduanya. Maka hidup menjadi lebih lapang, dan nikmat yang kita miliki terasa lebih besar. Ungkapan ini adalah pengingat bahwa di balik rasa ingin menyerah, ada tangan Allah yang siap mengangkat kita. Jangan pernah berhenti berharap, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi jalan keluar. Di saat kita merasa semua sudah tertutup, justru saat itulah Allah membuka pintu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Maka, teruslah bersabar, bersyukur, dan bertawakal. Like, komentar, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.